Apel Pasukan Penolong Ayah hari Selasa tanggal 12 bulan November tahun 2024 dalam peringatan Hari Ayah Nasional segera dimulai. Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan pada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Apel peringatan Hari Ayah Nasional tanggal 12 November tahun 2024 siap dilaksanakan. Laporan selesai. Laksanakan. Siap laksanakan. Bacaan sejarah Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Berkibarlah Benderaku, dilanjutkan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh petugas dan dilanjutkan penghormatan dipimpin pemimpin upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sejarah merah putih. Merah putih telah menjadi warna favorit leluhur Nusantara sejak munculnya kesadaran spiritual leluhur kita bahwa bahan dasar terciptanya raga manusia adalah darah putih dan darah merah. Tirta Perwitasari dari sang ayah dan ibunda. Berbagai simbol digunakan sebagai ungkapan rasa hormat, bangga, dan bakti pada pemberi kehidupan baik ayah, ibu, maupun alam semesta, yakni Ibu Pertiwi, Ibu Bumi, dan Bapak Angkasa. Sejak 20.000 tahun yang lalu, leluhur kita menggunakan simbol kapur sirih atau pinang dalam setiap ritual mengenang sang asal mula kehidupan. Sejak 15.000 tahun yang lalu, leluhur kita menggunakan beras merah dan beras putih atau jenang merah, jenang putih sebagai simbol getih getah. Sejak zaman kerajaan Majapahit dan dilanjutkan kerajaan Mataram, leluhur kita mulai menggunakan kain merah putih sebagai bendera, petaka, umbul-umbul yang dikibarkan sebagai simbol persatuan jiwa dan semangat juang anak bangsa, sekaligus simbol Ibu Pertiwi, Bapak Angkasa, tanah Nusantara dalam batas wilayah kerajaan. Bendera itu disebut Sang Saka Gula Kelapa atau Sang Getih Getah atau Sang Dwi Warna. Ketika bangsa Nusantara merdeka dari penjajahan dengan nama baru Indonesia, Sang Saka Gula Kelapa tetap digunakan sebagai lambang Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sebutan Sang Saka Merah Putih. Berkibarlah semangat Nusantaraku, kabarkanlah pada dunia, di Indonesia ada manusia merdeka yang hidup oleh darah putih dan darah merah. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku,
teruskan. Lurus. Pada sang merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, haluan kiri. Jalan. Mengheningkan cipta. Mulai. Ayah, bagaikan bumi yang gersang, menantikan tetesan hujan dari angkasa, agar dari rahim ibu pertiwi terlahir semua yang hidup dan menghidupkan. Demikianlah ibunda, merindukan curahan kasih sang ayah, agar terciptalah kehidupan baru, yakni kita sang anak. Ketika kita kehabisan akal dan kata-kata untuk memahami dan menggambarkan sang pencipta, ayah adalah orang pertama kemana kita datang, menatap wajahnya dan mengakui dialah pencipta kita. Dari daging dan darah serta nafasnya yang tertumpah di taman ibunda. Ketika kita lelah mencari jati diri, ayah adalah tempat kemana kita datang mencari jawaban untuk apa kita diciptakan. Ibu adalah tempat kemana kita kembali menemukan jawaban untuk apa kita lahir. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila. Pancasila. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Kebangsaan Barata. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMP Kebangsaan Barata. Selamat pagi. Siap pagi. Marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang senantiasa masih memberikan kelimpahan berkat untuk kita semua, sehingga pada hari ini boleh hadir di tempat ini bersama-sama untuk memperingati Hari Ayah. Teman-temanku yang berbahagia, pada hari ini Selasa Pon tanggal 12 November tahun 2024, kita mengenang kembali jerih payah sang ayah, perjuangan sang ayah, dan semuanya itu kita kenang karena tanpa lelah, tanpa berpikir untuk siapa dan mengapa itu dilakukan. Semuanya dilakukan dengan tulus ikhlas demi keluarga, terkhusus anak-anak yang disayanginya. Hari ini kita mengingat sang ayah sebagai petani, sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai pegawai negeri. Semuanya bekerja tanpa pamrih, karena semuanya demi kebahagiaan sang anak dan keluarga yang dicintai. Jika bapakku seorang petani, tadi saya sebentar menulis sedikit puisi dari hati saya. Bapakku petani,
Pagi-pagi buta sudah bangun, telah menyiapkan alat perangnya. Cangkul, sabit, linggis, keranjang, dipikulnya ke sawah, ke ladang. Dengan penuh semangat dipikul senjatamu itu. Tidak ingat sarapan, hanya bekal air putih di botol bekas sirup Orson. Tidak ada rasa takut kepanasan, tidak pernah ada rasa takut kehujanan, kedinginan. Setelah mencabit, keringat terkucur, kaos yang sobek kunyel menjadi basah kuyup. Otot-ototnya kencang, tulangnya sudah mengering. Bapakku, semuanya itu demi anak-anakmu. Tapi sekarang tinggal kenangan. Bapak tinggalkan anakmu, kembali kepada Sang Pencipta. Belum sempat anakmu membalasnya, apalagi membahagiakannya. Anakmu kadang membangkang akan perintahmu. Ini anakmu, ini anakmu, ini anakmu yang banyak salah. Ampunilah ayahku, supaya anakmu mampu menatap masa depan yang masih panjang. Sisa-sisa waktu hidupku yang penuh tantangan. Ayahku, 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 doakanlah anakmu. Teman-teman yang masih punya ayah, hormatilah dia, banggakanlah dia, senangkanlah dia. Kalau sudah tiada, anak-anakku, jangan lupa mengirim doa.
Janji pas pena. Janji pas pena. Kami, pasukan penolong ayah, Kami, pasukan penolong ayah, berjanji melatih diri menjadi anak yang berjanji melatih diri menjadi anak yang satu, satu, berani karena benar, berani karena benar, minta maaf jika salah. minta maaf jika salah. Dua, Dua, hormat pada ayah dan bunda, hormat pada ayah dan bunda, santun dalam sikap dan tutur kata. santun dalam sikap dan tutur kata. Tiga, Tiga, aktif bergotong royong dan mandiri. aktif bergotong royong dan mandiri. Empat, Empat, rukun dengan semua orang meski berbeda suku, agama, dan ras. rukun dengan semua orang meski berbeda suku, agama, dan ras. Lima, Lima, tekun belajar agar semakin cerdas dan bijaksana. tekun belajar agar semakin cerdas dan bijaksana. Enam, Enam, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Tujuh, Tujuh, anti narkoba dan segala hal yang merusak kesehatan jiwa dan raga. anti narkoba dan segala hal yang merusak kesehatan jiwa dan raga. Hari ini saya akan membacakan surat terbaik yang ditulis oleh teman-teman kelas 9. Memang ada beberapa surat yang dikirim, tapi kami memutuskan untuk memilih satu surat yang menurut kami adalah surat yang terbaik gitu ya. Saya akan bacakan, bagi yang merasa ini adalah suratnya, nanti setelah kita wali kelas bertiga membacakan surat, silahkan untuk berdiri. Ayah, gimana kabarnya? Baik. Semoga saja baik. Ayah, di sini aku mau bilang sesuatu. Makasih ya, udah mau jadi ayah, walaupun memang kita tidak pernah bertemu. Maafin aku juga ya ayah, karena belum bisa menjadi anak yang ayah harapkan sebelum aku lahir di dunia ini. Tapi aku juga berterima kasih karena ayah dan ibu, aku bisa ada di dunia ini. Oh iya, ayah di mana sekarang? Ayah nggak kangen aku kah? Aku kangen loh sama ayah. Aku berdoa, semoga suatu saat kita bisa bertemu. Ayah, aku ingin mengatakan bahwa aku mencintaimu. Dan selamat hari ayah, semoga dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Saya takut nggak kuat kalau baca surat dari teman-teman untuk ayah. Jadi surat-surat yang teman-teman tulis itu semuanya bagus-bagus, semuanya ungkapan perasaan teman-teman untuk ayah. Tetapi mau nggak mau kita harus pilih salah satu yang menurut kami itu bagus sekali. Dan inilah suratnya. Pesan untuk ayahku. Untuk ayahku yang berada di rumah, aku sangat berterima kasih karena ayah sudah menjadi tulang punggung keluarga dan menafkahi keluarga. Kerja kerasmu tidak sia-sia ayah, tetapi teruntuk ayahku. Sekarang, tolong jangan terlalu sering meminum minuman keras itu yang tidak aku suka kepada ayah. Karena ketika ayah meminum alkohol, sifat ayah langsung beda. Ayah lebih sering marah-marah. Ingat ayah, pesanku cuma satu. Jangan meminum minuman beralkohol. Terima kasih. Teman-teman, ini tadi kami udah mencoba membaca satu persatu, semuanya terbaik. Namun kita
memilih terbaik dari yang terbaik gitu, tidak ada yang jelek. Halo ayah, ini anak ayah yang udah besar, yang udah gadis. Aku mau bilang sama ayah, aku bilang di surat ini karena aku nggak bisa bilang langsung ke ayah. Terima kasih ayah. Ayah sudah menemaniku dari sejak aku masih di rahim ibuku. Engkau yang selalu ada saat aku membutuhkanmu. Saat aku sedang kesusahan, saat aku membutuhkan pertolongan. Ayah, terima kasih karena engkau selalu ada untukku. Ayah, setelah sekian lama, akhirnya aku tersadar. Sadar kenapa? Sadar karena yang kupikirkan ternyata salah. Karena aku berpikir engkau jahat. Engkau selalu mengabaikanku, tapi ternyata engkau tidak sejahat seperti yang kupikirkan dan kubayangkan. Malu rasanya jika aku harus menyerah begitu saja. Menyerah dengan keadaan yang tidak sebanding dengan jerih payahmu, ayah. Kau tidak pernah mengucapkan kata lelah. Kau juga tidak pernah mengeluh di setiap hari. Kau harus bekerja. Kau sangat lihai dalam menyembunyikan rasa lelah dan keluh kesah. Kau selalu tersenyum. Padahal aku tahu betapa lelahnya ayah di luar sana. Meski kita tahu kita berjauhan, meskipun engkau jauh di sana, meski kita tidak setiap hari bertemu, meskipun kita hanya berkomunikasi menggunakan HP, itu tidak akan membuat kita mempunyai rasa saling benci dan menambah rasa saling menyayangi. Ayah, terima kasih. Engkau telah menemaniku sekolah dengan cara berjauhan. Setelah kita 7 tahun hampir saling tidak bertemu. Meski kita jarang bertemu hanya karena ekonomi, tetapi aku akan tetap harus menyayangimu selamanya. Ayah, aku rindu engkau. Kita pernah merasakan di titik terendah, yaitu saat 2021, masa-masa COVID-19. 1 tahun engkau tidak kemari, yang biasanya 1 tahun sekali, kini kita tidak bertemu di masa itu. Aku hanya bisa menangisi engkau dan juga berdoa kepada Tuhan. Sejak saat itu aku berpikir seberapa pentingnya peran ayah bagi anaknya. Anakmu yang dulu engkau gendong, peluk, selalu bermain bersama, kini dia telah remaja. Dia sudah bisa merasakan sakit jika engkau tinggalkan. Aku harus ikhlas ayah, aku ikhlas kalau semuanya kini harus di pundakku. Tolong ajak aku keliling kota ini sambil engkau ceritakan tiap-tiap sudut bangunan, rumah, dan manusia-manusia yang katamu, nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu akan seperti manusia-manusia dewasa itu, nak. Tapi dari 20 jam dalam sehari, aku nggak bisa kelihatan kuat terus. Bajingan ya. Selalu saja ada malam yang habis dengan menangis. Gak apa-apa kan mengeluh sebentar? Ini terlalu capek. Ternyata hari di mana aku bermain dengan ayah adalah hari yang paling terbaik. Yang ternyata aku ingin ada di sana lagi. Sayangnya waktu terus berjalan dan semuanya terasa begitu cepat.
Ayah, dimanapun engkau berada, aku sebut itu rumah. Dan kau tetap hidup di aliran darahku selamanya. Ini kupeluk sebagian darimu yang tetap tinggal di tubuhku. Kupeluk tubuhku sekali lagi lebih erat, karena aku percaya ada kau di dalamnya. Pak, anakmu memang nakal. Anakmu memang harus kau arahkan. Aku ingin berbincang tentang hariku yang mungkin tak lebih berat darimu, Pak. Bolehkah aku memelukmu? Gimana ya rasanya dipeluk sama ayah ketika dunia lagi hancur-hancurnya? Dua hal yang aku inginkan saat ini. Pertama, semuanya baik-baik saja. Kedua, ayahku memelukku. Aku harus kuat. Terima kasih ayah untuk semua yang telah engkau berikan. Sekali lagi, aku berterima kasih padamu ayah. Ayah, selamat hari ayah 12 November. Engkau telah berkorban banyak untukku. Terima kasih ayah, aku sayang ayah selamanya. Maafkan anakmu ini yang selalu melawan katamu. Terima kasih untuk kasih sayangmu selama ini. Terima kasih ayah, sekali lagi selamat hari ayah. I love you.